فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan di siang ini kembali kita dipertemukan oleh Allah SWT. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan di siang ini kita bisa kembali melanjutkan bahasan dari kitab Sirah karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah sampai pada ulasan atau bahasan terkait dengan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan waktu itu kita sampaikan bahwa ketika kita bicara tentang sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum masuk ke detail-detailnya, bahwa beliau tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu pendek, kemudian tidak terlalu putih, juga tidak terlalu tidak coklat, lalu yang kemudian kita kesankan sebagai orang yang berkulit hitam, kemudian rambutnya juga tidak keriting atau keribu, juga tidak rambut yang lurus. Nah, antara itu semua, kemudian beberapa detail-detail yang lain, itu akan ada pembahasannya, tetapi sebelum itu, di catatan kaki nomor 52, kita dapati ada keterangan mengenai masalah ini. Lihat Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya At-Tirmidzi yang dirangkum oleh Syekh Al-Albani. Nah, waktu itu kita sudah memberikan pengantar tentang Syama'il itu apa. Kemudian ketika kita menyampaikan bahwa itu adalah bagian dari pembahasan ilmu yang berhubungan dengan sirah nabawiyah, lalu kita mengenal ada namanya Syama'il, Dalail, Madaih, dan beberapa buku atau sub bahasan sirah nabawiyah. Kemudian disebutkan di sini, dan itu belum sempat kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu ketika disebutkan di catatan kakinya, ada karya Imam Tirmidzi, Syama'il karya Imam Tirmidzi. Nah, ulasan ini yang belum kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Nah, maka pada kesempatan di kali ini kita akan coba untuk mengenalkan buku Syama'il karya Imam Tirmidzi, supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang memadai tentang Syama'il ini. Kalau dulu atau pembahasan sebelumnya membahas tentang Syama'il itu apa, kalau pada pembahasan ini kita akan masuk pada bahasan karya Imam Tirmidzi yang namanya Syama'il itu seperti apa. Ya, tentu harapannya kita bisa memberikan sedikit gambaran tentang buku tersebut, dan ya kalau dianggap ini sekaligus memotivasi dan mendorong para jamaah sekalian untuk membelinya atau memilikinya. Ini juga bagian dari proses belajar sirah nabawiyah kita. Nah, ini yang akan kita coba bahas. Kita coba lihat di sini Syama'il Nabi Muhammad SAW karya Imam Tirmidzi, atau Syama'ilun Nabi SAW karya Imam Tirmidzi. Sebagian menyebutnya Syama'il Muhammadiyah. Nanti kita akan lihat isinya. Nah, dimulai dari judul bukunya dulu. Dari judul bukunya, Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala tidak memberikan nama, baik dalam muqaddimah atau pengantar bukunya, maupun dalam buku-buku yang lain. Beliau tidak misalnya mengatakan di cover atau di muqaddimah bahwa buku ini saya beri judul Syama'ilun Nabi misalnya, atau Syama'il Muhammadiyah, atau Syama'il Mustafawiyah, atau yang semakna dengan itu. Oleh karena itu ulama berbeda pendapat tentang namanya. Kenapa? Karena Imam Tirmidzi tidak secara khusus menyebutkan dalam muqaddimah buku ini. Kalau sekarang biasanya orang sejak awal
memberikan nama di bukunya. Di cover buku langsung bisa terlihat. Nah, cover ini kan baru muncul belakangan. Dan sebagian ulama memang ada yang menulis dan judulnya baru dituliskan belakangan. Atau bahkan ada yang tidak memberi judulnya sama sekali. Nah, seperti yang ada pada karya Imam Tirmidzi ini. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa pendapat ulama tentang nama buku Imam Tirmidzi ini. Yang tadi di catatan kaki buku Sirah Nabawiyah karya Imam Tirmidzi ada yang memberi judul Syama'il Muhammadiyah. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa nama. Dimulai dari nama yang pertama. Syama'ilun Nabi. Syama'ilu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berpendapat dengan pendapat ini dari kalangan para ulama ada Abu Sa'ad As-Sam'ani, Ibnul Khair Al-Ishbili, Ibnu Nuqtah Al-Baghdadi, lalu ada Imam Az-Zahabi, dan Imam Al-Ala'i. Ini beberapa nama imam yang memberi nama kitabnya Imam Tirmidzi dengan nama Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan Syama'il Muhammadiyah, tapi Syama'ilun Nabi. Yang kedua, namanya adalah Asy-Syama'il An-Nabawiyah. Asy-Syama'il An-Nabawiyah. Ulama yang berpendapat dengan nama ini ada Imam As-Sakhawi, Imam Al-Munawi, Imam Az-Zarqani, Imam Al-Kattani, dan Imam Az-Zarqali. Dan yang terakhir Az-Zarqali. Jadi Imam As-Sakhawi, Al-Munawi, Imam Az-Zarqani, Al-Kattani, dan Az-Zarqali memberi nama karya Imam Tirmidzi ini dengan judul Asy-Syama'il An-Nabawiyah. Ya, Asy-Syama'il An-Nabawiyah. Ini untuk nama kitab. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang ini sama dengan yang disebutkan dalam catatan kaki buku Sirah Nabi SAW karya Imam Nawawi tadi, yaitu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Siapa imam yang berpendapat dengan pendapat ini? Ada Imam Al-Bajuri dan Imam Ibnu Jasus Al-Fasi. Kemudian nama yang keempat, jadi nama ketiga adalah Syama'il Muhammadiyah. Yang keempat adalah Asy-Syama'il An-Nabawiyah wal Khosais Al-Mustafawiyah. Jadi Asy-Syama'il An-Nabawiyah wal Khosais Al-Mustafawiyah. Yaitu imam yang berpendapat dengan nama ini adalah Imam Haji Khalifah. Nah, beliau menamakan karya Imam Tirmidzi dengan Asy-Syama'il An-Nabawiyah wal Khosais Al-Mustafawiyah. Ini nama yang keempat. Jadi tadi sudah disampaikan di awal bahwa perbedaan pendapat ini karena Imam Tirmidzi memang tidak memberi nama. Maka kemudian muncullah perbedaan pendapat tentang nama tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, ulasan atau bahasan berikutnya, ketika sudah kita mengenal ada 4 pendapat tadi dan kita menyebutkan nama-nama ulama yang memilih pendapat menggunakan nama ini dan itu, jadi belajar memaklumi kenapa kok ada yang menamakan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, karena memang ada ulama yang memilih pendapat itu. Tentu kalau mau diulas lebih lanjut, beliau-beliau juga menyajikan argumen, diantaranya misalnya menyebutkan dalam naskah ini menggunakan, dalam naskah yang lain. Nah,
alasan-alasan bisa dikemukakan oleh masing-masing imam. Yang jelas kita bisa memahami ketika ada yang menggunakan nama Syama'ilun Nabi, Asy-Syama'il An-Nabawiyah, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, dan ada yang lainnya. Nah, kemudian kenapa secara khusus kita memilih Syama'il Tirmidzi? Dan kenapa penulis tadi menyebutkan kok Syama'ilnya Imam Tirmidzi? Padahal pada pembahasan sebelumnya, pada pekan lalu, yang namanya buku Syama'il itu banyak. Tidak hanya satu. Karya Imam Tirmidzi merupakan salah satu dari sekian banyak karya-karya yang lain. Nah, tapi kenapa kok yang dipilih karya Imam Tirmidzi? Bukankah ada banyak karya-karya yang lain? Nah, tentu kalau alasan bisa beragam. Tetapi di antara alasan tersebut, yang pertama adalah bahwa kitab Syama'ilnya Imam Tirmidzi ini termasuk buku paling awal dan paling bagus yang membahas Syama'il. Ada buku sebelumnya tetapi belum dicetak. Belum dalam bentuk buku yang sudah dilakukan proses tahqiq dari makhtutat atau manuskripnya. Sementara kalau karya Imam Tirmidzi, dan kita semua ketahui beliau hidup di tahun 200-an, kan termasuk buku awal. Buku-buku yang lain ada yang sebelumnya tetapi tidak ditemukan naskahnya, tidak ada versi cetaknya, sehingga kita sulit untuk menyebutkan itu. Sementara ulama-ulama menyebutkan bahwa ada karya ini, karya itu, tapi kita mencari mana bukunya. Nah, ini termasuk yang paling awal. Kalau yang belakangan ada, apalagi sampai zaman kita sekarang, ada buku-buku yang ditulis sampai zaman kita sekarang, artinya di abad ini, ada ulama-ulama yang nulis tentang Syama'il. Tapi kalau yang paling awal dan bahasannya, ulasannya bagus, adalah karya Imam Tirmidzi. Yang kedua, kelebihan dari Syama'ilnya Imam Tirmidzi adalah bahwa Imam Tirmidzi mengomentari hadis-hadis yang beliau sebutkan. Di banyak tempat, beliau berkomentar untuk hadis-hadis tersebut. Nah, kalau kayak kita ini yang awam tentang ilmu hadis, tentang mustalah hadis, ya kita sangat terbantu dengan apa yang dilakukan oleh Imam Tirmidzi. Ketika beliau menjelaskan hadis ini statusnya begini, hadis ini begitu, kita terbantu ketika beliau menjelaskan status hadisnya. Artinya seperti kita yang awam, sekali lagi, kan nggak punya kapasitas untuk bisa mengetahui ini hadisnya sahih, oh ini hadisnya dhaif, ini hadisnya ini dan itu. Kita nggak punya kapasitas ke situ. Jadi kita hanya cuma bisa terima jadi. Ya kira-kira seperti kalau kita beli makanan lah. Kita nggak pandai masak, ya kita beli makanan saji, yang siap saji aja, atau makanan sudah jadi. Tinggal makan tanpa perlu proses masak. Kita nggak bisa bikin menu ini, menu itu, sudah terima jadi aja. Serahkan kepada ahlinya, dimasak, diolah sedemikian rupa sampai menjadi makanan yang nikmat, makanan yang lezat. Kita tinggal masukkan ke mulut. Beli, kemudian bismillah, makan, selesai. Nah, itu yang menjadi kelebihannya. Nah, kemudian berikutnya, alasan ketiga adalah karena kepakaran Imam Tirmidzi yang diakui oleh para ulama. Artinya, kita nggak berbeda pendapat tentang Imam Tirmidzi ini ulama beneran apa? Nah, ini nggak ada beda pendapat. Semua kita sepakat. Jadi, kalau kita milih rujukan, tentu enak kalau kita milih rujukan itu dari ulama yang kita sepakat. Kita nggak berbeda pendapat. Imam Tirmidzi ini memang pakar hadis atau bukan? Kita nggak meragukan itu. Kita nggak mempertanyakan Imam Tirmidzi ini seorang yang punya otoritas nggak membahas tentang Syama'il. Kita nggak meragukan itu. Ya, tidak meragukan kemampuan, keahlian Imam Tirmidzi.
Dan yang keempat, banyak ulama yang memberikan pujian. Nah, ini juga alasan lain. Ya, kalau kita yang memberikan pujian mungkin nggak dihitung, ya, karena kita ini siapa, kita ini apa. Tapi kalau yang memberikan pujian seperti sekelas, ya, Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Aini, Imam Al-Munawi, kalau ulamanya sekelas ini ya, memang artinya karya Imam Tirmidzi ini berkualitas. Ketika saya menyebutkan seperti, ini artinya cuma sebagian. Tentu kalau mau menyebutkan daftar nama ulama yang memberikan pujian, banyak. Ini cuma sebagian kecil. Tapi intinya, ketika kita sudah melihat Imam Ibnu Katsir saja memberikan pujian, dan kita tahu Imam Ibnu Katsir ahli sejarah, selain ahli hadis, dan ahli tafsir juga. Nah, ketika beliau membahas itu, dan beliau berkomentar, itu sudah cukup. Cukup untuk kita merasa tenang bahwa buku yang dijadikan rujukan ini adalah buku karya seorang ulama yang kita akui kepakarannya. Dan diakui oleh para ulama. Yang memberikan pujian pun orang-orang di level ulama yang kapasitasnya kita sepakati. Seperti misalnya Imam Ibnu Katsir. Kita semua kan sepakat. Imam Ibnu Katsir itu seorang ulama besar, ahli hadis, ahli tafsir, ahli sejarah. Sehingga ketika beliau komentar, oh ini bukunya bagus, ini bukunya kurang bagus, ini bukunya tidak bagus, dan seterusnya, ya kita sangat terbantu dan kita menikmati itu. Karena dengan cara itu, kita nggak perlu bekerja keras untuk berpikir ini bukunya bagus apa tidak. Nah, ini alasan kenapa ini yang dipilih. Selanjutnya, kalau kita lihat terjemahan yang ada untuk kitab Syama'il karya Imam Tirmidzi ini ada beberapa. Nah, ini juga kita sebutkan hanya contoh, karena ini saya susun sudah lama, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu. Saya belum update lagi buku-buku yang ada di pasaran, artinya di toko buku dan yang lainnya. Ya, kalaupun ada update, ya mungkin ada tambahan-tambahan lainnya yang tidak terlalu banyak. Karena buku-buku tentang Syama'il atau terjemahan Syama'il itu yang muncul belakangan setahu saya tidak banyak. Yang pertama, ada buku dengan judul Mengenal Rasulullah SAW Lebih Dekat. Ini buku yang pertama. Ya, bukunya adalah terjemahan dari Syama'il. Yang kedua, Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad SAW. Nah, ini buku yang ditulis oleh Imam Tirmidzi, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa versi terjemahan. Ya, paling tidak 2 ini untuk mewakili versi terjemahan yang ada. Dan kita mudah mencarinya. Ini kalau cari di internet, atau cari misalnya kalau kita ingin beli online misalnya, masukkan kata kunci Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad SAW. Penerbitnya Ummul Qura. Nah, itu penerjemahnya kadang-kadang nggak muncul di postingan nama buku, meskipun juga sebagian ada yang mencantumkan. Nah, ini versi terjemahnya. Kemudian berikutnya, kalau kita ingin tahu apa sih isi dari buku Syama'il Muhammadiyah tadi, yang sempat disinggung di awal. Buku Syama'il itu membahas apa? Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa garis besar isi dari Syama'il Muhammadiyah. Yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seperti yang disebutkan, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Nah, itu fisik. Kemudian disebutkan warna kulitnya. Tadi disebutkan juga seperti yang disampaikan oleh Imam Nawawi, bukan orang yang kulitnya putih atau yang hitam, ya. Bukan.
Nah, kemudian rambutnya. Rambutnya seperti apa itu? Baik warna rambutnya, bentuk rambutnya, apa keribu, keriting, rambutnya lurus, ikal, yang seperti apa rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian beberapa fisik lainnya, matanya, kemudian hidungnya, dan organ tubuh lainnya yang berkaitan dengan fisik. Yang kedua, buku Syama'il juga membahas tentang barang-barang yang biasa digunakan oleh Rasulullah SAW. Ada sisir, celak, inai, baju, cincin, kemudian alas kaki, khuf, lalu minyak wangi, ada piring, tempat tidur, sorban, pedang, baju besi, atau yang lainnya. Ini adalah contoh bahasan yang berhubungan dengan Syama'il. Jadi dalam kitab Syama'il tidak hanya yang dibicarakan tentang fisik. Di awal dulu kita pernah sampaikan bahwa Syama'il itu membahas dua hal. Fisik Nabi SAW dan akhlak Nabi SAW. Nah, tetapi di buku Syama'il, seperti karya Syama'ilnya Imam Tirmidzi, juga mencantumkan bahasan yang berhubungan dengan benda-benda, barang-barang. Baju kan bukan fisik Nabi SAW. Tapi masuk di bahasan. Cincin bukan fisik Nabi, tapi ada di buku Syama'il. Khuf, lalu ada parfum, ada sorban, baju besi. Nah, itu semua barang-barang yang dimiliki Nabi SAW dan ini menjadi bagian dari bahasan Syama'il. Bahasan berikutnya, yang ketiga adalah aktivitas dan ibadah keseharian. Syama'il juga, karya Syama'ilnya Imam Tirmidzi, membahas juga aktivitas keseharian, ibadah keseharian. Maka nanti kita bisa lihat di situ ada bahasan, meskipun tidak detail, menyinggung bahasan tentang sholat, puasa, aktivitas harian tuh, kalau tadi bendanya, sekarang juga aktivitasnya. Kalau tadi bendanya sisir, berarti ada aktivitas nyisir atau bersisir. Kemudian aktivitas berbicara, bercanda, tertawa, berjalan, duduk, minum, makan, tidur, menangis, bekam. Itu contoh bahasan yang berhubungan dengan aktivitas harian. Nah, aktivitasnya, aktivitas makan, aktivitasnya minum, aktivitasnya tidur, aktivitasnya berjalan. Nabi SAW kalau berjalan dengan cara, nah diceritakan tentang cara berjalannya. Nah, itu namanya aktivitas fisik, aktivitas keseharian. Kemudian berikutnya makanan, ya, makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanan yang dikonsumsi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentu sangat beragam. Nah, dalam Syama'il dibahas juga tentang makanan ini. Makanan yang dikonsumsi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa saja? Sehingga kita bisa ketahui yang selanjutnya bisa jadi bahan untuk kita meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang keempat, makanannya. Kalau tadi yang ketiga, aktivitas makannya. Yang keempat, makanannya. Ada makan, kok ada bahasan cuka. Nah, itu masuk bahasan.
Lalu ada roti, ada beberapa nama roti yang kita semua ketahui kalau sudah bicara jenis makanan, meskipun basisnya sama, bisa jadi isinya beda. Misalnya kalau kita bicara roti, roti yang dikonsumsi itu kan bisa bermacam-macam. Seperti kalau kita sekarang bicara roti, makan roti kan macam-macam. Ada roti bakar, roti ini, roti itu. Ragam bisa luar biasa banyaknya. Sama juga dengan di Timur Tengah. Sampai hari ini pun macam-macam. Makanan yang berbasis atau berbahannya sama gitu roti. Bahannya gandum. Bentuknya ada yang manjang, ada yang bulat, ada yang persegi, ada yang dan yang lainnya. Pokoknya bentuknya. Selain juga makanan itu diolah dengan cara seperti apa? Karena tidak semuanya diolah dengan satu cara. Kemudian yang kelima, bahasan yang berkaitan dengan usia, lalu wafat, dan warisan. Termasuk sampai ke bahasan mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga bahasan yang ada dalam Syama'il Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang pernah ngaku, ya, saya mimpi bertemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya, rambutnya hitam apa putih? Dijawabnya dengan mantap, putih. Berarti salah. Berarti bukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang Anda lihat. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rambutnya bukan putih. Rambutnya hitam. Apa nggak ada yang putih? Ada. Tapi nggak lebih dari 20 helai. Nah, jumlah tidak sampai 20 helai itu kan berarti rambutnya hitam. Sekarang kalau kita ada di kepala Bapak Ibu sekalian ada rambut putih sampai 20 helai, tetap orang akan mengatakannya hitam. Karena 20 helai itu sedikit sekali. Ya bahkan sangat sedikit sekali kalau cuma 20 helai. Ya, berikutnya metode Imam Tirmidzi dalam menyusun bukunya ini. Nah, dari sisi pembagian kitab dan babnya, Imam Tirmidzi menggunakan istilah abwab yang merupakan jamak dari bab untuk istilah kitab yang umum dikenal di kalangan para ulama. Jadi bukan kitab lalu bab, tapi abwab, di dalamnya ada bab-bab. Lalu ada perbedaan pendapat mengenai jumlah bab dalam buku ini. Hal ini terdapat pada beberapa naskah buku Syama'il. Karena ada bab yang digabungkan dan ada bab yang dipisahkan. Dan pendapat yang paling banyak digunakan adalah bahwa bukunya Imam Tirmidzi yang namanya Syama'il ini terdiri dari 56 bab. 56 bab. Dan beliau membuat judul pada bab yang menunjukkan isi babnya. Jadi ada judulnya. Nah, ini ulasan kita tentang pengantar kitab Syama'il Tirmidzi karya Imam Nawawi, karya Imam Tirmidzi, yang tadi mukaddimahnya berangkat dari buku Imam Nawawi, yaitu Sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ulasan ini bisa memberikan pengantar dan memberikan gambaran yang memadai. Demikian, wallahu a'lam. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.